Jadi anaknya tiap malam sakit, karena kan kanker itu sakit sekali. Waktu saya datang saya tanya, Mardi mau apa? Pengen baju Superman. Ya udah saya beliin baju Superman. 1 minggu kemudian dia meninggal, dia berpulang. Di situ saya, wah ternyata kesempatan itu terakhir loh Violin. Kamu gak bisa melakukan yang terbaik lagi buat Sumardi waktu itu. Di saat itulah saya bilang, wah saya harus punya satu rumah singgah. Saya gak tahu nafas saya berapa lama, saya gak tahu sisa hidup saya berapa lama. Tapi izinkan saya Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh Selamat malam dan juga selamat datang di Mimpi Jadi Nyata, sebuah program yang tentunya menghadirkan para pejuang mimpi yang memperjuangkan mimpi-mimpi orang terkasih bagi Betul mereka. sekali Ferdi Hasan ya. Ya. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Inti Sumber Baja Sakti, Samudra Marine Indonesia dan Professional Missionary yang terus mendukung program Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih untuk para sponsor yang terus setia tentunya mendukung program Mimpi Jadi Nyata. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang tentunya selalu bekerja keras untuk menentukan siapa di antara pejuang mimpi kita yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Di kesempatan kali ini saya ingin menyapa yang pertama Bapak Jumadi. Selamat malam, selamat datang Pak Jumadi. Malam. Ibu Mira, apa kabar? Baik, apa kabar semuanya? Terima kasih ya. sudah hadir lagi. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Terima Ibu kasih. Mira Hong. Dan juga ada Bapak Andi Ruslim. Pak Andi, selamat malam. Selamat malam Mas Ferdi. Terima kasih sudah hadir kembali di Mimpi Jadi Nyata. Dan juga ada Bapak Stanley Saputra. Selamat malam dan selamat datang Pak Stanley. Selamat malam Mas Ferdi. Kita berikan tepuk tangan untuk para dewan juri kita. Ya, Ferdi sudah mengenalkan para dewan juri. Ya. Nah sekarang saatnya kita akan berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang pertama. Kita akan saksikan dalam tayangan berikut. Tahun 2018-17 sebelumnya saya sudah punya satu benjolan di leher. Sempet cek beberapa kali katanya nggak apa-apa. Terus satu hari di Malaysia saya cek ternyata itu kanker tiroid. Di akhir tahun 2019 saya terdiagnosa kanker tiroid. Awalnya saya manusia biasa ya, apalagi anak-anak saya masih kecil. Waktu saya terdiagnosa anak saya umur yang besar waktu itu umur 8, yang kecil waktu itu umur 4. Waktu itu pasti saya berpikir berapa lama lagi saya bisa hidup, berapa lama lagi perjuangan ini segala macam. Nah, di titik itu saya down, di titik itu saya sangat lemah, iman saya juga lemah, segala sesuatunya saya ngerasa gelap waktu itu. Kenapa saya pilih kanker anak? Karena saya mengalaminya. Saya tahu prosesnya, saya tahu apa yang harus dihadapi, saya tahu mentalnya, keluarganya, segala sesuatunya. Nah akhirnya saya berpikir, ya sudahlah, yayasan yang awalnya saya mau dirikan untuk bimbel secara gratis itu, saya putar haluan untuk ke kanker anak. Jadi harapan saya sih, saya benar-benar murni menjadi jembatan, saya benar-benar murni menjadi saluran yang hanya mengantarkan mereka berobat ke rumah sakit. Jadi mereka nggak usah pusing sama kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka hadapi, hanya sakitnya aja. Selamat malam dan selamat datang di panggung Mimpi Jadi Nyata Mbak Violin. Malam Kak. Apa kabar? Baik, puji syukur baik. Nah malam hari ini kan Mbak Violin sudah hadir di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kalau boleh tahu dan kita semua ingin tahu, sebenarnya mimpinya Mbak Violin ini apa? Malam hari ini saya berdiri untuk sebuah mimpi, menyediakan sebuah mobil transportasi untuk mengangkut pasien ke rumah sakit. Oh, mobil operasional untuk mengangkut pasien ini untuk Berobat ke rumah sakit, berobat mengantar mereka ke rumah sakit. Oh, karena memang selama ini masih terbatas untuk Sangat terbatas. ya. Oke, semoga mimpinya terwujud ya Terima Mbak kasih, Violin ya. Kak. Sudah siap untuk mewujudkan mimpinya malam hari Semoga. ini? Siap. Oke, kalau siap silakan maju 2 langkah. Kita sudah melihat sekelumit perjalanan dari Mbak Violin yang begitu luar biasa. Sudah dinyatakan bebas dari kanker sendiri Mbak Violin? Harapannya begitu, tapi medis belum. Medisnya belum ya. Semoga
segera bisa terwujud harapan Amin. tersebut. Ini rumah singgah ada yang tinggal atau hanya berobat jalan? Jadi rumah singgah itu operasional aja, 75 anak ini berada di luar semua. Oke. Nah, tetapi saat ini pasien yang ada di rumah singgah hari ini 8 pasien dan 8 pendamping. 8 Dan itu pasien. turnover, berganti. Saat ini ada dari Ambon, dari Kupang, dari Palangkaraya, dari Batam, ada berbeda-beda. Nah itu yang agak stay agak lama, biasanya tergantung treatmentnya mungkin sebulan, 3 bulan mereka stay di rumah singgah. Bahkan ada yang setahun juga gitu. Tetapi kalau yang paling sering itu Jabodetabek biasanya. Karena kalau Jabodetabek ini untuk mereka pergi ke rumah sakit kan operasionalnya cukup besar ya. Karena seminggu itu mereka bisa Senin sampai Jumat itu padat di rumah sakit. Karena antrian BPJS juga cukup lama. Jadi mereka harus nunggu hasil darah, tunggu 2 hari, tunggu 1 hari. Jadi mereka menunggu di rumah singgah Senin sampai Jumat biasanya. Oke. Jadi ini prosesnya mereka datang ke rumah singgah, apakah langsung diterima atau ada proses screening terlebih dahulu gitu? Oh, ada proses screening. Jadi Oke. kita ada persyaratannya, nggak bisa sembarangan masuk. Jadi kita harus ada surat dokter yang menyatakan bahwa berapa lama treatmentnya, sakitnya apa. Jadi biasanya dari dokter medis itu mengeluarkan sebuah surat semacam misal contoh dia radiasi atau dia kemoterapi itu ada paketnya berapa lama. Dan di situ kita lihat. Terus yayasan ini kita hanya menaungi kelas yang prasejahtera, Pak. Jadi yang Oke. memang kurang mampu, hampir rata-rata kelas BPJS kelas 3 yang memang mereka tidak mampu. Mbak Violin sendiri adalah penyintas kanker tiroid gitu kan. Tadi kalau lihat di tayangan video sempat down, iman juga lemah gitu. Acceptance, menerima kenyataan bahwa mengidap kanker itu tidak mudah gitu kan. Bagaimana itu saat proses acceptance itu? Akhir tahun 2019 itu saya terdiagnosa bahwa kanker saya sudah menyebar di seluruh getah bening saya dan kemungkinan besar ada di paru-paru saya, kedua paru-paru saya. Jadi di awal Januari 2020 kita memutuskan operasi besar di sepanjang leher saya untuk mengambil sel-sel kanker yang ada saat itu. Tetapi yang saat ini tidak bisa dilakukan adalah di paru-paru karena paru-paru tidak bisa dilakukan operasi gitu. Drop iman saya ketika saya radiasi berkali-kali dan ketika hasil radiasi saya zero gitu. Jadi sel kanker saya tidak menangkap radiasi yang dilakukan. Jadi sel kanker saya masih tetap ada di paru-paru. Itu bikin saya down sekali sih waktu itu. Bagaimana saya bisa bangkit gitu. Jadi saya bergumul sama Tuhan sih. Saya jujur saya bergumul sama Tuhan. Banyak pertanyaan dalam benak ini. Kalau mungkin negatif stigma orang kanker tentang oh kamu makannya salah, pola hidup kamu salah, terus mungkin kamu kurang berbuat baik, kamu banyak dosa, kamu nyimpan satu kepahitan dan itu saya terima waktu itu. Jadi stigma negatif itu membuat saya, Tuhan salah saya apa gitu Tuhan. Maksudnya tuh saya bukan menuntut balas sama Tuhan, bukan maksudnya. Tuhan perasaan gitu saya ya? nggak jahat-jahat amat kok Tuhan gitu. Jadi saya pun seorang guru sekolah minggu di gereja, saya pun aktif di gereja. Saya juga banyak mendedikasikan hidup saya untuk kerohanian. Dan saya cukup menjaga makanan saya karena saya ada diagnosa hepatitis. Jadi suami saya mungkin tahu persis setiap makanan masuk tubuh saya itu bertahun-tahun itu harus mengalami, saya makan sayur organik, saya makan beras yang harus di ozon, saya minum air dengan kadar oksidasi lebih tinggi daripada biasanya. Jadi saya cukup shock untuk saya kena kanker itu saya cukup shock gitu. Sampai satu hari sebelum sakit saya sudah punya niat untuk buka satu yayasan gratis untuk bimbel anak-anak bahasa Inggris dan komputer. Itu di Oktober, ternyata di Desember saya sakit gitu. Sebelumnya saya memang seorang guru pengajar anak-anak jalanan. Jadi memang saya sudah suka sama social activity, saya sudah suka dengan anak-anak gitu. Nah di tengah-tengah pergumulan saya sama sakit, saya berpikir gitu. Kenapa ide yang sudah ada, yang tadi kamu mau bikin bimbel gratis, kamu mau kasih edukasi Inggris buat anak-anak gratis. Kenapa kamu tidak switch violin gitu. Kamu switch aja buat sesuatu hal yang kamu alami gitu. Saya berpikir ya, oh iya Tuhan apa ke kanker anak ya gitu ya. Nah suatu kali ketika saya mau naik ibadah di gereja saya pernah kecelakaan di situ Kak. Ada kejatuhan aqua galon mungkin hanya sedetik aja, hanya beda 1 detik aja mungkin kepala saya kena gitu.
Di situ aja semacam pencerahan, Violin, kalau saya mau ngambil menyawamu, nggak cuma lewat kanker kok. Kamu nggak perlu proses yang panjang untuk Ya. meninggalkan dunia ini. Gitu. Itu sih titik balik saya, Kak. Jadi memang kalau saya melihatnya kamu memang dipilih gitu ya. Dipilih karena kekuatan iman kamu dan kepercayaan kamu untuk lebih menggantungkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan dengan adanya penyakit ini kamu lihat apa yang kamu lakukan gitu. Kamu memberikan kebaikan untuk banyak sekali anak-anak yang mungkin tidak akan terjadi kalau tidak melalui proses ini dulu. Semoga suatu hari nanti semua penyakit ini diangkat bersih Amin, dari kamu. amin. Kita doakan ya, Amin. Violin ya. Amin. Kita berikan kesempatan Pak Jumadi mungkin. Ya, dari cerita Mbak Violin tadi ya tentu sesuatu yang luar biasa. Tidak dipungkiri kan Mbak Violin juga butuh untuk merawat ataupun menjaga kesehatan. Tentu kan tidak boleh capek, tidak boleh lelah, tidak boleh padat aktivitas dengan sakit yang diderita itu. Bagaimana caranya Mbak Violin dalam mengurus rumah singgah ini? Bagaimana caranya Mbak Violin menjaga kesehatan pribadi? Sebelum saya memulai rumah singgah ini, saya ada doa pribadi lah sama Tuhan. Tuhan, saya sudah pasti tidak bisa untuk mengurus rumah singgah ini. Karena jarak rumah saya dari Tangerang dan rumah singgah ini mau nggak mau kita harus dirikan di dekat rumah sakit. Karena kan jaraknya dekat. Saya coba berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan yang akan sanggupkan. Jadi saya cuma posting di media sosial sekali Kak. Ternyata Tuhan kirimkan orang-orang teman-teman yang luar biasa. Yang sampai hari ini dari awal rumah singgah berdiri, mereka ada di tempat itu untuk membantu kita mengurus rumah singgah. Jadi ini rekan-rekannya, ada Ether, ada Tirsa, ada semuanya. Jadi lebih banyak mereka yang mengurus sih. Jadi saya dari rumah, mungkin saya sebulan sekali atau 2 bulan, sebulan 2 kali, 3 kali saya ke rumah singgah. Tapi tidak tiap hari saya ke rumah singgah. Saya lebih banyak mengurus di back end-nya sih, di back office-nya Kak. Saat pertama kali didiagnosa pasti down ya. Yes. Bagaimana support dan dukungan keluarga dari suami dan juga keluarga? Terutama suami ya dan keluarga inti itu support system yang terbesar sih. Ya. Jadi suami sih peran terbesar. Jadi dia yang merangkul, dia yang membawa segala sesuatunya. Jadi saya merasa bahwa saya nggak sendiri sih Kak menghadapi ini. Salah satu momen titik balik yang membuat Mbak Violin ini bangkit adalah anak Sumardi. Ya, awal mula saya mendirikan suatu yayasan itu kan tidak serta-merta langsung ada anaknya. Jadi waktu itu cara pertama saya adalah saya menelpon dari internet. Jadi saya lihat di Facebook atau saya lihat di link, mungkin ada link penggalangan donasi, ada namanya. Kita cari datanya di Facebook atau di Instagram, saya cari, saya telepon satu-satu Kak. Nah satu hari saya ketemu dengan seorang anak tukang cuci gosok gitu. Jadi saya tanya, ibu gajinya berapa? Oh kurang lebih waktu itu dia jawab 1 jutaan sebulan atau 1,2 saya lupa waktu itu. Dia cuci gosok di komplek perumahan di belakang Tangerang gitu. Anaknya terdiagnosa kanker waktu itu. Saya lupa kankernya, kanker tulang atau apa, tapi sudah tidak berdaya, disabilitas. Nah papanya meninggal itu 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya terkena serangan jantung. Terus saya tanya, ibu gimana caranya biayanya? Karena kan uangnya udah pasti nggak cukup nih gitu. Betul. Akhirnya dia memang tidak mengapa-apakan anaknya. Jadi anaknya tergeletak sakit. Saya bilang kan rumah sakit gratis ibu. Maksudnya di Darmais kan BPJS gratis. Iya bu, dia bilang tapi kan saya nggak ada transport untuk ke Darmaisnya. Ya. Jadi sekali Grab, dia kan harus naik online. Karena dia nggak bisa naik busway, dia nggak bisa naik angkot. Dengan kondisi Sumardi seperti itu dia nggak bisa ngapa-ngapain intinya gitu. Karena minimal anak kanker itu ke rumah sakit seminggu itu bisa 2-3 kali. Dari Tangerang ke Darmais itu mungkin kurang lebih 150.000 sampai 200 one trip. Wow. Bolak-balik 300 kalau kita naik Grab. Dengan gaji ibu itu 1,2, rasanya sudah tidak mungkin. Jadi saya bilang, ibu apa yang ibu lakukan? Dia pasrah, jadi anaknya tiap malam kesakitan, karena kan kanker itu sakit sekali. Waktu saya datang saya tanya, Mardi mau apa gitu, ada satu hal, kamu pengen apa? Pengen baju Superman. Ya udah saya beliin baju Superman, 1 minggu kemudian dia meninggal, dia berpulang. Di situ saya, wah ternyata kesempatan itu terakhir loh Violin gitu. Kamu gak selalu dapat kesempatan yang orangnya sudah berpulang gitu. Kamu gak bisa melakukan yang terbaik lagi buat Sumardi waktu itu. Di saat itulah saya bilang, wah saya harus punya satu rumah singgah. Saya harus punya sesuatu bangunan yang saya bukan dokter, saya bukan medis, saya gak bisa menyembuhkan pasien itu, saya gak bisa. Tetapi tugas saya bisa mengantarkan mereka ke
rumah sakit. Nah itu tugas saya. Nah di situ saya punya titik balik bahwa Tuhan, oke Tuhan, kanker ini ada di paru-paru Tuhan. Saya nggak tahu nafas saya berapa lama, saya nggak tahu sisa hidup saya berapa lama, tapi izinkan saya Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau. Di perkataan mau itu aja sih Kak. Ya. Itu yang saya mau Tuhan. Saya mau. Sekarang saya mengerti gitu ya, dari kisah Sumardi ini. Dibutuhkan kendaraan operasional lah ya untuk mengantar pasien-pasien ini bolak-balik ke rumah sakit karena tidak memungkinkan kondisi mereka untuk naik kendaraan umum gitu ya. Kalau boleh digambarkan kepada kami, khususnya Dewan Juri yang ada di sini, gambaran mobilnya itu seperti apa yang dibutuhkan? Kalau saat ini sih yang diperlukan sebuah mobil ambulans yang belakangnya kosong. Karena kan yang kita bawa ini biasanya berbaring gitu. Jadi kita harus tandu mereka masuk ke dalam gitu. Ya. Kesulitan kami adalah kami punya rumah singgah. Seringkali kami memesan online misalnya gitu ya. Ketika datang mereka tahu bahwa orang sakit, mereka nggak mau. Drivernya tinggal gitu. Nah kadang kita pesan ke kecamatan, janji datang tapi ternyata nggak datang gitu. Terus ambulans di luar juga kami pesan, katanya judulnya gratis gitu kan. Ternyata harus berbayar, malah lebih daripada transportasi online gitu. Harus ada ambulans yang memang membawa mereka. Jadi standby di rumah singgah untuk membawa mereka ke rumah sakit gitu. Pernah ada cerita mungkin karena menunggu untuk mengantar ke rumah sakit, ada yang kondisinya sampai memburuk begitu? Ada Kak. Jadi seperti apa ceritanya? Terutama yang karena kan cancer ini paling dangernya menyerang ke otak dan paru-paru. Jadi kalau di rumah singgah beberapa kali kejadian sesak nafas Kak. Jadi biasanya kan mereka dorong tuh. Jadi suka ada yang dorong ranjangnya, begitu teranjangnya mereka dorong kadang-kadang gitu. Ya. Tapi kalau kondisi lagi sesak nafas itu kan didorong kan gujlak-gujluk ya. Nah rata-rata yang meninggal itu mereka nggak bisa ke rumah sakit Kak. Oke. Di rumah singgah Lentera ini apa saja yang mereka dapatkan gitu ya. Dan kalau boleh tahu untuk menutupi biaya operasional biasanya Mbak Violin mendapatkan dana dari mana? Saya juga bergumul ya, saya juga bukan pengusaha yang sukses, saya juga bukan orang kaya yang serta-merta banyak gitu. Ketika saya mendirikan rumah singgah ini benar-benar zero kondisinya gitu. Jadi kita mengontrak rumah singgah, nggak terlalu besar, tapi cukuplah menampung pasien 6 pasien, 7 pasien gitu. Ya sudah kita berikan mereka makanan gratis dan puji syukur ketika rumah itu ada. Jadi ada orang lewat kan mungkin ada papan namanya ya Kak. Ada yang kasih beras, ada yang kasih minyak dan saya nggak terkenal orang-orang itu. Dan puji syukur itu dikirim Tuhan untuk mereka semua sih. Jadi sampai hari ini boleh dibilang yayasan sudah hampir 2 tahun lebih kami tidak pernah kekurangan makanan untuk sehari-hari. Ada aja yang mengirim. Luar biasa ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sangat menginspirasi dan begitu luar biasa perjalanan dari Mbak Violin ini dalam memperjuangkan anak-anak pengidap kanker di rumah singgahnya. Kita beri kesempatan Pak Andi. Anda punya hati yang sangat mulia dan Anda juga sedang mengalami satu penyakit kanker. Tapi Anda sehari-hari menjalaninya dengan sangat baik ya untuk orang lain ya. Gak hanya mikirin diri sendiri tetapi juga buat anak-anak yang terkena kanker. Saya percaya sekali ya dengan hati Anda, dengan doa Anda ya. Dan di sini Tuhan bekerja ya. Dan setiap hari pasti Mbak Violin bisa lewatin. Semua rencana Tuhan ini pasti ada sesuatu hal yang besar di depan nanti. Dan kita semua yakini Mbak Violin pasti bisa melewati dan menjalani dan bisa memberikan kepada mereka semua setiap hari dengan baik. Amin. Makasih Pak doanya. Semangat ya, Mbak Violin. Thank you. Terima kasih banyak Pak Andi, boleh kita berikan tepuk tangan. Ibu Mira mungkin mau berkomentar. Jadi terima kasih untuk Bu Violin atas inspirasi sangat luar biasanya. Memang support keluarga inti itu sangat penting ya, saya juga tahu. Nah, yang saya sangat kagumkan adalah sebenarnya yang Ibu Violin lakukan dengan mama saya tuh hampir mirip ya. Kita sering sekali underestimate orang yang berpenyakit kanker. Ternyata orang yang berpenyakit kanker itu bisa lebih kuat daripada keluarganya.
Ya. Gitu ya. Jadi ini seperti Ibu Violin yang berdiri hari ini sangat luar biasa. Mama saya juga walaupun didiagnosa penyakit yang serupa, tapi dia yang malah jauh lebih semangat daripada keluarganya gitu ya. Saya sangat kagum, jujur saya sangat kagum dengan apa yang Ibu Violin lakukan, karena kita kadang sakit nggak enak badan aja, untuk melakukan aktivitas kita besoknya aja tuh kadang kita nggak semangat ya. Apalagi yang dinyatakan berpenyakit seperti ini ya. Jadi sangat kuat mental, sangat kuat fisik. Dan menurut aku ini menjadi suatu inspirasi yang sangat luar biasa sebagai aku secara pribadi, bahwa bagaimanapun kondisi kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi ini menurut aku Ibu Violin gak cuman berhati mulia ya seperti yang Pak Andi bilang, tapi juga menjadi suatu inspirasi kehidupan buat aku secara pribadi, bahwa separah apapun keadaan kita bisa masih bersumbangsih kepada orang lain menjadi berkat selama nafas ini masih ada ya. Setuju. Menurut aku ini menjadi jalan Tuhan yang sangat indah untuk menjadikan umatnya berkat kepada umat yang lain. Oke, Terima kasih. Terima kasih Bu Mira, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk kisah yang begitu inspiratif. Semangat terus Mbak, semoga segera sehat ya, sehingga bisa makin banyak membantu anak-anak kanker di Indonesia. Amin. Baik pemirsa, bagaimana perjuangan Mbak Violin, apakah akan menjadi kenyataan? Teruslah bersama kami, karena setelah ini masih ada pejuang mimpi yang kedua yang akan memberikan kisah perjalanannya dan serta mimpi yang ingin diharapkan.